Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusri Faisin dengan NIM 247930711. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas APSI, yaitu mempresentasikan dengan judul metode pengembangan sistem informasi. Langsung saja, pendahuluan. Pengembangan sistem informasi adalah suatu proses yang penting di era modern sekarang karena sistem informasi memainkan peran penting dalam mengelola, memproses, menyimpan, mengambil data, serta membantu pengambilan keputusan yang diperlukan di dalam organisasi. Maharani et al. 2024. Metode pengembangan sistem informasi adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan dalam proses perancangan, pembangunan, pengujian, hingga implementasi sistem. Metode ini menjadi bagian dari Software Development Life Cycle atau SDLC yang mengatur tahapan pengembangan sistem secara sistematis. Nah, selanjutnya, ini adalah metode waterfall. Waterfall adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Nah, ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan waterfall. Kelebihannya, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Yang kedua, proses pengembangan model phase one by one sehingga meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Yang keempat, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Kekurangannya, satu, waktu pengembangan lama dan biaya mahal. Yang kedua, diperlukan manajemen yang baik karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang ketiga, kesalahan kecil akan menjadi masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan yang berakibat pada tahapan selanjutnya. Yang keempat, pada kenyataannya jarang mengikuti urutan sekuensial atau runtutan seperti pada teori, iterasi, atau perulangan sering terjadi menyebabkan masalah baru. Selanjutnya, metode agil. Dalam konteks perubahan, metode agil muncul sebagai solusi yang relevan karena sifatnya yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Berbeda dengan pendekatan tradisional seperti waterfall yang cenderung linear dan kaku. Agil memberikan ruang untuk fleksibilitas dan penyesuaian sepanjang proses pengembangan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan agil. Untuk kelebihannya, satu, mampu merespon perubahan kebutuhan dengan cepat. Yang kedua, proses pengembangan lebih fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi tim dan komunikasi. Yang keempat, menghasilkan produk lebih cepat atau iteratif dan bertahap. Yang kelima, kualitas sistem lebih baik karena pengujian dilakukan terus-menerus. Yang keenam, pengguna terlibat langsung sehingga hasil lebih sesuai kebutuhan. Untuk kekurangannya, satu, membutuhkan komunikasi yang intensif antar tim. Yang kedua, kurang cocok untuk proyek berskala besar. Yang ketiga, perencanaan kurang detail di awal. Yang keempat, sulit diprediksi dari segi waktu dan biaya. Yang kelima, membutuhkan tim yang berpengalaman. Yang keenam, dokumentasi biasanya kurang lengkap dibanding metode tradisional. Nah, selanjutnya metode prototype. Metode ini menekankan pembuatan model awal atau prototype dari sistem yang digunakan sebagai gambaran dari awal untuk diuji langsung oleh pengguna. Prototype tersebut memungkinkan pengguna memberikan umpan balik terkait tampilan, fitur, maupun fungsional sistem. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan prototype. Untuk kelebihannya,
Satu metode prototipe memungkinkan pengguna melihat gambaran awal sistem melalui model sehingga dapat memberikan masukan setiap tahap awal pengembangan. Yang kedua, prototipe membantu memperjelas kebutuhan sistem sehingga mengurangi kesalahpahaman dalam pengembangan. Yang ketiga, komunikasi antara pengguna dan pengembang menjadi lebih efektif karena dapat berdiskusi langsung melalui model sistem. Yang keempat, metode ini mengurangi risiko kesalahan karena adanya interaksi langsung antara pengguna dan pengembang. Untuk kekurangannya, proses pengembangan lebih lama karena revisi berulang. Yang kedua, bergantung pada keterlibatan pengguna. Yang ketiga, perubahan kebutuhan dapat membuat pengembangan tidak terarah. Yang keempat, prototipe bisa disalahartikan sebagai sistem akhir. Selanjutnya ada metode Rapid Application Development atau RAD. Metode RAD adalah metode pengembangan sistem yang menekankan kecepatan proses melalui tahapan perencanaan, desain, dan implementasi secara cepat. Adapun ketiga fase tersebut adalah requirement planning atau perencanaan syarat-syarat, RAD design workshop atau workshop desain RAD, dan implementation atau implementasi. Nah, berikut adalah gambarannya. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan Rapid Application Development. Untuk kelebihannya, proses pengembangan lebih cepat dibanding metode lain karena menggunakan pendekatan iteratif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pengguna dalam setiap tahap pengembangan. Yang ketiga, lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Untuk kekurangannya, yang satu, tidak cocok untuk proyek yang besar dan kompleks. Yang kedua, membutuhkan tim yang berpengalaman dan terampil. Yang ketiga, sangat bergantung pada keterlibatan pengguna. Selanjutnya, ada metode spiral. Metode spiral merupakan model pengembangan sistem yang menggabungkan pendekatan iteratif dengan manajemen risiko secara sistematis. Model ini terdiri dari 4 fase utama yang dilakukan secara berulang dalam setiap iterasi. Satu, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian. Yang keempat, evaluasi dan perencanaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan spiral. Untuk kelebihannya, cocok untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi karena memungkinkan penyesuaian kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung. Yang kedua, memungkinkan evaluasi dan revisi di setiap siklus sehingga kesalahan dapat diperbaiki lebih awal dan kualitas sistem menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengurangi risiko karena ada analisis risiko dalam setiap iterasi sehingga potensi masalah dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini. Untuk kekurangannya membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Yang kedua, kompleksitas tinggi dalam manajemen proyek. Nah, berikut adalah daftar pustakannya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.